Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang retail farmasi. Retail farmasi di Indonesia. Dalam industri farmasi, retail dapat dikategorikan ke dalam apotek atau konvensional, toko obat atau konvensional, dan apotek atau toko obat modern. Sebagai sistem warisan zaman kolonial Belanda, aktivitas retail farmasi dimulai sekitar tahun 1930-an dan konsep apotek dan toko obat kemudian diatur secara tersendiri pada sekitar tahun 1940-an. Konsep apotek dan toko obat modern belakangan hadir sekitar tahun 1990-an awal. Konsep baru ini secara inkremental mempengaruhi dinamika industri farmasi dari cara-cara penjualan yang tradisional berbasis pada konsep ada resep dan ada uang, maka ada barang, menuju strategi-strategi kompetitif dan pemasaran yang modern berbasis pada konsep manajemen strategi yang komprehensi. Apotek dikenal sebagai tempat di mana suatu layanan terhadap sejumlah besar produk farmasi dijual, baik yang siap pakai maupun yang racikan. Apotek secara ketat diatur dan diawasi berdasarkan undang-undang bidang kesehatan, seperti bahwa apotek harus dijalankan dan diawasi oleh seorang apoteker sebagaimana termaktub dalam PP nomor 25/1980 dan UU nomor 23/1992. Toko obat adalah tempat di mana obat bebas atau OTC dijual. OTC adalah bentuk produk farmasi yang secara bebas dan luas dapat diiklankan melalui berbagai bentuk media massa, baik cetak maupun elektronik. Toko obat juga mengalami peraturan yang sama ketatnya dengan apotek. Apotek modern merupakan kombinasi dari apotek konvensional dan toko obat konvensional dengan sentuhan-sentuhan modern atau barat. Konsep ini menonjolkan kenyamanan ruang dan menawarkan berbagai produk sampingan atau penyerta dari industri farmasi seperti produk kecantikan atau perawatan tubuh atau beauty care produk. Biasanya tipe seperti ini merupakan jaringan luas dari sistem waralaba di bidang apotek dan hanya beroperasi di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Namun demikian, krisis yang terjadi telah menjadikannya lebih beresiko, khususnya bagi para calon pendatang baru atau pemain baru yang tak memiliki dukungan finansial yang kuat. Krisis ini telah mengubah dinamika industri ini menuju kompetisi yang saling mematikan dan secara ketat melibatkan modal besar atau kapital ekstensif. Namun sementara itu, daya beli pasar secara signifikan merosot tajam. Hasilnya sungguh nyata, para pemain yang kurang tidak profesional dan atau tidak memiliki dukungan finansial yang kuat terpaksa harus meninggalkan gelanggang. Salah satu jaringan apotek yang berafiliasi ke jaringan apotek waralaba terbesar di Australia memutuskan untuk menghentikan operasi mereka di Indonesia segera setelah krisis terjadi. Seiring dengan keruntuhan para pemain yang kecil dan yang tidak siap, beberapa pemain global seperti Apex dan Watson menunda rencana mereka untuk memasuki pasar Indonesia. Kompetisi di tengah industri retail farmasi. Kompetisi ini dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu di antara para pelaku konvensional seperti apotek dan toko obat, serta kompetisi di antara apotek dan toko obat besar dengan toko obat dan apotek modern. Kompetisi di antara para pemain konvensional pada dasarnya hanyalah berpatokan pada strategi harga atau pricing strategi, sementara pemain besar dan modern bersaing pada basis yang lebih kompleks sebagaimana disinggung sebelumnya. Krisis telah memaksa para peretail farmasi masuk ke dalam iklim kompetisi yang sangat keras. Turunnya daya beli masyarakat Indonesia akibat depresiasi rupiah, meroketnya angka inflasi, dan meningkatnya angka pengangguran telah menyebabkan pasar menjadi lesu.